Balik lagi di tutorial gabut, masih gabut saja. Jadi ceritanya gagal ini ada janji tapi nggak jadi. Jadi ya kita lanjutin tutorial gabutnya lagi. Oke, video sebelumnya kita sudah bikin sebuah apa ini? Ya inilah ceritanya buku ya, buku kota, buku. Jadi kita mau halusin si buku ini jadi lebih ini aja. Kita nggak bakal sampai detail banget kali ya. Jadi mungkin karena ini tutorial dasar, jadi saya targetnya hanya fokus ke bikin objek yang menyerupai saja. Oke, lanjut ke tutorialnya. Oh ya, untuk teman-teman yang belum tahu, di sini ada beberapa tampilan. Nah, ada beberapa tampilan yang bisa dipilih di dalam Blender, dari mulai wireframe kayak gini. Kemudian, oh ya, istilahnya itu viewport shading ya. Kemudian ada solid kayak gini. Nah, ini solid, tampilan solid. Kemudian ini ada apa itu namanya? Material preview. Jadi kalau kita masukin tekstur bisa mulai kelihatan di sini. Kemudian ada versi render. Nah, kalau ini versi rendernya. Nah, versi rendernya kayak gini. Artinya ini produk aslinya nanti produk hasilnya kurang lebih tampilannya kayak gini. By the way, ini bukan ukuran asli, bukan ukuran yang sebenarnya, karena ukuran di sini dimensinya gede banget ya ini. 1 kali 5, ininya 2 ya cukup besar lah. Tapi nggak apa-apa, karena biasanya buku ini nggak begitu detail, maksudnya objek kecil yang tidak membutuhkan detail yang terlalu berarti gitu ya. Tapi nanti kita bisa juga kalau kita mau, kita bisa bikin ini lebih detail lagi. Oke, lanjut. Kita bisa sebetulnya membuat tampilan ini secara cepat. Itu bisa ditampilkan lebih ini ya, lebih apa namanya, lebih curve. Kalau ini kan tampilannya kotak-kotak nih, nah ini bisa kita curvein nih. Bentar, kita masuk ke objek mode dulu, kemudian terus oke, terus mana ya, saya lupa lagi. Oke, material. Nah ini, oh nggak bisa ya. Oh ini nih, ada di modifier. Kita bisa bikin ini tampilannya jadi curving. Nah tapi pasti bakal jelek nih. Coba kita curve ke apa namanya, generate with subdivision surface. Nah, di sini ada beberapa menu. Nah, ini ada salah satu menunya adalah modifier. Modifier ini jadi dia semacam mesin yang bisa nge-regenerate. Apa itu regenerate? Yang bisa bikin sebuah objek itu tampil tertentu gitu, bikin mirip atau dibikin efek tertentu, atau sederhananya efek lah gitu. Efek lah gitu. Oke, efeknya kita bisa pilih tadi generate, ada subdivision surface. Fungsinya subdivision surface itu adalah untuk memberikan efek lengkungan berdasarkan dua titik tertentu. Nah, ini kan tampilannya jadi kayak gini ya. Rendernya satu aja. Ini kalau di nolin ini balik lagi gitu. Tapi kalau dibikin satu kayak gini, dibikin 5 misalkan, jadi kayak gini bisa gitu. Nah, kita bikin satu aja dulu. 3 deh. 3 kayak gini. Nah, gimana caranya biar tampilannya bisa standar lagi kayak tadi ya? Kita tambahin ininya, tambahin titik-titiknya. Nah, titik-titiknya ini bisa kita tambahkan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan loop cut. Nah, kalau loop cut kayak gini nih, ini kita bisa
bentar. Wah, ada. Nah, ini lukat di sini. Bentar ya. Kalau kita lukat di sebelah sini, kemudian kita lukat lagi, kemudian kita lukat ke sebelah sini, kemudian ini kita lukat lagi, kemudian ini kita lukat lagi. Nah, tampilannya jadi lebih persegi. Nah, iya. Kayak gitu. Nah, dengan lukat ini kita bisa mempermudah kerja kita. Nah, selain lukat, kita juga bisa masukin inset nih. Nah, ini inset. Nah, ini. Nah, kita akan coba geser ini. Bentar. Tampilannya dari samping belakang. Nah, ini. Oke, ini bisa kita select supaya. Nah, target saya adalah membuat tampilan buku yang sebelah sini nih jadi agak cembung ya, karena buku biasanya kan cembung ya. Nah, kita geserin dikit. Set. Nah, geser set. Nah, kayak barusan. Kemudian ini kita geser lagi. Sorry, kenapa di extrude deh? Digeser dulu. Nah, kita extrude, scale ke Z, G ke X. Nah, kayak barisan. Nah, kan udah cakep nih. Tampilan bukunya kayak gini. Nah, ini kan masih satu warna ya. Jadi bagian ini, kemudian bagian ini masih satu warna. Kalau kita render, nah tampilannya masih satu warna nih. Gimana nih supaya bisa warnanya berbeda? Nah, tampilan warna itu ada di material nih teman-teman. Kalau kita misalkan select base colornya jadi merah, ya ininya jadi merah. Nah, kita yang standar aja dulu ya, sampai minimal teman-teman bisa bikin satu objek warnanya beda-beda aja gitu. Nah, kalau kita mau bikin ini terpisah, ini bisa nih dipisah. Oke, caranya sebentar, saya balik dulu ke sini. Nah, ini kita bisa select di face yang mau kita pisah. Ini kan mau kita pisah ya. Oke, ini juga kita pisah, ini kita pisah. Ini kena nggak ya? Oh, kena. Mana tadi? Nah, ini dia. Ini kita pisah. Kemudian klik kanan, nanti ada separate atau separate selection. Jadi objeknya akan terpisah. Kalau kita masuk ke objek mode, nanti akan ada dua objek, 1, 2. Nah, si objek yang kedua ini bisa kita hapus materialnya, kemudian kita tambah new supaya warnanya jadi berbeda. Gitu ceritanya. Misalkan warna bukunya Death Note lah, warna ini ceritanya Death Note. Nah, ini warna ininya putih aja. Oke, kayak gitu. Nah, ini kan biasanya di sebelah sini nih ada ini ya, ada tulisan apa, buat tulisan gitu ya. Kita juga bisa tambahkan, misal. Nah, untuk menambahkan bidang atau apa ya, bidang tertentu itu bisa kita tambahkan dengan insert i kayak gini, dan kita bisa geser ke y, kemudian kita scale ke x, scale lagi ke y. Nah, kita bikin pas. Nah ini kita pisahin lagi. Ini kita separate.
Nah, ini kan jadi ini ya. Oh, jadi bolong ini. Nah, kalau bolong kayak gini ya kayak tadi lagi. eh Mana ini? Oke, kita Ctrl R ya kalau salah. Nah, Ctrl N untuk loop cut. Ctrl R ke X, Ctrl R lagi memanjang ke sini. Kalau saya scroll nih, nah ini di scroll, ini nanti potongannya jadi dua nih. Kemudian kita scale ke X, ke Y. Nah ini tampilannya jadi kayak gini. Kita ganti, ini hapus dulu, new, jadi merah misalkan, atau kayak hitam-hitaman aja. Nah ini kemudian kita tampilin dari samping, kita extrude ke atas. Ini belum ya, masih objek mode ya. Tampilin dari samping, terus masuk ke objek mode, kita pilih A. Mana ini? Extrude dikit. Extrude lagi. Biar tampilannya 3D bevel gitu. Kayak gini aja. Itu teman-teman. Ya setidaknya sudah ada lah. Nah kalau sudah kayak gini teman-teman boleh nih select all kayak gini, kemudian nanti bisa di grup grup parent. Nah kalau ada beberapa objek kayak gini mau ngikut ke objek utama, nanti kita bisa select parentnya, parent objek objek cube ini kita masukin juga, select, karena ini masih ini. Oh iya salah. Oke, select ini lalu ini select parent object. Jadi kalau saya geser bagian covernya, yang lainnya juga ngegeser. Kalau saya rotate bagian covernya, yang lainnya juga ngegeser. Nah tinggal kita setting si objek ini, si titik tengah ini biar ada di sini. Kalau mau cara manual bisa kita atur. Bentar, select ini, klik kanan, lupa lagi saya ya, besok lagi aja lah, di video selanjutnya saja. Sementara kayak gini aja dulu, udah kebanyakan ini juga. Itu saja dulu ya, nanti kita akan bedah ke next stepnya di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan share kalau misalkan Anda anggap ini bodoh. Kalau Anda anggap ini cukup membuat Anda tertarik dengan animasi 3 dimensi, silakan like, share, dan komen di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.